Qurtubi, rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Kata para ulama kita rahimahullah, maksudnya adalah para ulama yang Imam Qurtubi belajar darinya. Adapun rupa malaikat maut alaihissalam dan betapa rasa takut serta ngeri yang dialami hati manusia saat melihatnya adalah hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena sangat mengerikan dan juga kelihatannya bengis. Tidak ada yang tahu hakikat rupa malaikat maut di waktu itu kecuali orang yang mana malaikat maut sendiri sengaja menampakkan diri kepadanya. Kalaupun ada yang bercerita tentang dia, barangkali itu hanyalah perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita belaka yang dibuat oleh orang. Ada riwayat, dan riwayat ini juga sebagaimana dinukil dalam buku yang ditahqiq dalam PDF yang saya terima. Ini juga menjelaskan kalau riwayat ini belum ditemukan tentang masalah kesahihannya, tapi ada athar nanti tentang Ibrahim alaihissalam yang masih ada sebagian ulama berpegang padanya. Riwayat itu adalah riwayat dari Ikrimah bahwasanya dia berkata, aku melihat pada satu suhuf Syith, dan Syith ditulis di bawahnya atau dikasih keterangan adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam, di mana dia yang membangun bersama ayahnya Adam Ka'bah. Bahwa Adam alaihissalam berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku malaikat maut supaya aku bisa melihatnya. Maka Allah yang maha tinggi mewahyukan kepada Adam, sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai sifat-sifat tertentu yang membuat kamu tak akan pernah mampu melihatnya. Tapi aku akan menurunkan dia kepadamu dalam wujud seperti yang biasa dilihat oleh para nabi dan orang-orang pilihan. Kemudian Allah menyuruh Jibril, Mikail dan malaikat maut untuk turun menemui Adam. Adapun malaikat maut sendiri datang menemui Adam dalam wujud seekor domba berwarna biru. Dia membentangkan 4.000 sayapnya. Dari sayap-sayap yang dimilikinya, di antaranya ada sayap yang lebarnya mencapai langit dan bumi, ada yang mencapai seluruh bumi-bumi, ada yang mencapai timur yang terjauh, dan ada pula sayap yang mencapai barat yang terjauh. Ternyata bagi malaikat maut, bumi yang dengan segala isinya seperti gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, jin, manusia dan binatang dengan segala jenisnya, laut dan udara dengan segala isi masing-masing, semuanya dilakukan leher malaikat maut. Hanyalah seperti sebutir biji sawi berada di tanah lapang. Dan ternyata dia juga mempunyai beberapa mata yang hanya dia buka di tempat-tempat tertentu saja. Dan beberapa sayap yang hanya dia bentangkan di tempat-tempat tertentu saja. Ada sayap-sayap yang dia bentangkan seperti kabar gembira bagi orang-orang pilihan. Dan ada pula sayap-sayap yang dia bentangkan terhadap orang-orang kafir, di mana terdapat batang-batang besi penusuk, batang-batang besi pengait dan gunting-gunting. Melihat semua itu Nabi Adam alaihissalam sangat terkejut lalu pingsan, dan baru sadar kembali pada jam yang sama di hari ke-7 sejak peristiwa itu. Dan ketika sadar, terasa seolah-olah dia baru bangkit dari ranting-ranting za'faran yang penuh dengan duri. Khabar ini disampaikan oleh Ibnu Zahar Al-Wa'iz yang lebih dikenal dengan Abu Hashim Muhammad bin Muhammad dalam kitab An-Nasahi. Dan ini riwayat yang dikatakan tadi butuh penelusuran, dan insya Allah akan saya pastikan dengan izin Allah tentunya pada pertemuan akan datang, dan saya akan berikan jawaban ke Bapak Ibu karena ini baru saya temukan PDF tahqiqnya hari ini. Tapi khusus ini adalah riwayat juga oleh penulis, sebenarnya dijelaskan kalau perlu penelusuran lebih jauh. Tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang cukup banyak dinukil oleh ulama bahwa Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya bagaimana rupa wajahnya ketika mencabut nyawa orang mukmin. Maka malaikat maut berkata, palingkanlah wajahmu dariku. Ibrahim pun memalingkan wajahnya, dan sesudah itu dia melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang amat tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dengan penampilan yang sangat menarik. Maka Ibrahim pun berkata kepadanya, demi Allah, andaikan orang mukmin tidak mendapatkan kegembiraan apapun selain melihat wajahmu, niscaya cukuplah. Kemudian Ibrahim berkata, sekarang perlihatkanlah kepadaku bagaimana rupamu ketika mencabut nyawa orang kafir. Maka kata malaikat maut, kamu tidak akan kuat, tapi perlihatkanlah, desak Ibrahim. Maka malaikat maut pun berkata, palingkan wajahmu dariku. Ibrahim pun memalingkan wajahnya, kemudian kembali melihat malaikat maut atau ke arah malaikat maut, dan ternyata dia berupa
seorang manusia yang berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Rupanya buruk sekali, seburuk-buruk rupa yang pernah kamu lihat. Di bawah tiap-tiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada nyala api. Maka Ibrahim berkata, demi Allah, andaikan orang kafir tidak menerima siksa apapun selain melihat wujudmu saja, maka sudah cukuplah. Di sini tentu riwayat ini banyak dinukil dan juga riwayat ini dinukil dan dipastikan dihubungkan dengan beberapa riwayat yang sahih yang sudah pasti, seperti misalnya memang amal soleh seseorang di kuburan akan berwujud seperti laki-laki yang tampan dan bersih. Ada juga beberapa athar atau khabar yang dinukil bahwasanya malaikat maut akan datang bagi orang beriman dengan tampan yang baik, wangi, dan juga dengan senyum yang ramah. Maka riwayat-riwayat ini menguatkan apa yang disampaikan tentang Ibrahim alaihissalam. Begitu pula malaikat maut yang datang dalam wujud yang menakutkan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal dijelaskan tentang masalah itu. Ayat 50, kalau seandainya kalian melihat bagaimana malaikat maut mencabut wajah atau ruh orang-orang kafir sambil memukul wajah dan bokong mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka dalam keadaan ketakutan karena melihat wujud aslinya malaikat maut yang itu sudah cukup bagi mereka menyiksa. Belum lagi dengan ditariknya ruh dan dipukulnya ruh tersebut. Kata Imam Qurtubi, pengertian tentang para malaikat ini akan disampaikan secara marfu dari Nabi SAW dalam hadis Al-Bara yang akan disampaikan pada bab yang nanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat pencemburu. Dalam riwayat yang lain, dia punya rumah khusus untuk beribadah, dan dia kalau keluar langsung mengunci pintu tersebut. Tidak boleh ada siapapun yang datang ke sana. Maka satu waktu pada saat dia hendak masuk ke rumah itu, ke ruangan itu dan ingin beribadah, ternyata di dalamnya sudah ada seseorang. Lalu kemudian dia bertanya, Ibrahim bertanya pada orang tersebut, siapa yang mengizinkanmu untuk masuk ke rumahku? Lalu orang itu berkata, aku disuruh masuk oleh pemiliknya. Maka Ibrahim berkata, akulah pemiliknya. Orang itu kembali menjawab, aku disuruh masuk oleh yang lebih memiliki daripada kamu. Maka dengan jawaban itu akhirnya Ibrahim pun faham kalau yang datang adalah malaikat. Maka berkatalah Ibrahim alaihissalam, malaikat manakah engkau? Maka malaikat itu mengatakan, aku adalah malaikat maut. Ibrahim berkata padanya, dapatkah kamu perlihatkan dirimu ketika kepadaku dengan rupa seperti apa kamu mencabut nyawa orang mukmin? Maka malaikat maut mengatakan iya. Dan setelah Ibrahim menoleh kepadanya, ternyata dia telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, indah pakaiannya dan harum aromanya. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, hai malaikat maut, andaikan orang mukmin pada saat meninggal dunia tidak memperoleh apa-apa selain melihat rupamu saja, maka cukuplah itu. Kemudian Ibrahim pun dicabut nyawanya pada saat itu. Komentar para ulama tentang perubahan wujud malaikat maut, baik itu menjadi yang sangat tampan kalau mencabut ruh orang beriman dan menakutkan bagi orang kafir dan fasik, dikatakan oleh Imam Qurtubi, para ulama kita rahimahullah berkata, tidaklah aneh jika malaikat maut bisa tampil dalam dua rupa dalam pandangan dua orang yang berbeda. Hal itu tidak lebih seperti halnya perubahan-perubahan kondisi yang biasa dialami tubuh manusia, seperti sehat, sakit, kecil, besar, muda, tua, warna yang bersih karena sering mandi, dan warna yang suram karena terbakar teriknya matahari dalam perjalanan. Bedanya bahwa perubahan-perubahan yang dialami para malaikat maut alaihissalam bisa terjadi dalam sehari dan satu saat, sedangkan pada manusia hal itu tidak bisa terjadi kecuali setelah melewati waktu yang berjauhan dan tahun-tahun yang panjang. Kesimpulan dari pasal yang baru kita bahas tadi adalah malaikat maut akan datang kepada setiap orang di antara kita, dan itu fakta, tidak akan mungkin pernah tertutupi. Dan apa yang dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah sudah saya katakan tadi, sebagian ulama berpegang pada kisah Ibrahim alaihissalam, dan memang betul-betul dia akan datang dalam tampan yang baik dan juga menggembirakan bagi orang beriman dan menakutkan bagi orang-orang kafir dan fasik. Selanjutnya, aktivitas malaikat maut dalam sehari-hari.
Pada bab ini kata beliau, disajikan berita-berita bahwa malaikat maut alaihissalam adalah pencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Dia berdiri di pintu tiap-tiap rumah setiap hari 5 kali dan memperhatikan kepada tiap-tiap yang bernyawa sekali setiap jam, dan memandangi wajah-wajah manusia setiap hari 70 kali. Khusus masalah riwayat yang menjelaskan kalau malaikat maut melihat wajah 70 kali setiap orang setiap hari, ini tentu dilemahkan oleh para ulama. Tetapi masalah kasus malaikat maut melihatnya setiap hari 5 kali, ini yang masih ditelusuri oleh para ulama dan ada athar yang membenarkan masalah itu. Lalu Imam Qurtubi mengangkat ayat Al-Quran surah Sajdah ayat 11 tentang pastinya ada malaikat maut, dan dia juga memiliki wakil-wakil atau para malaikat lain yang bertugas membantunya. Dalam surah Sajdah ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakanlah hai Muhammad, malaikat maut diserahi untuk mencabut nyawamu pada saat mematikanmu. Riwayat yang menjelaskan tentang masalah malaikat maut melihat sampai 5 kali atau setiap hari 5 kali itu, menurut muhakkik di sini dikeluarkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Kabir di jilid 4 halaman 220, dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Asim Asy-Syaibani dalam Al-Ahad wal Mathani di jilid 4 halaman 251, juga Al-Jurjani dalam Tarikhul Jurjan di jilid 1 halaman 71, dan dikatakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang ditolak karena ada perawi yang ditolak. Begitu pula Ibnu Jauzi memasukkan kategori hadis ini dalam hadis yang maudhu atau hadis yang palsu. Tapi saya akan bacakan riwayatnya dulu, baru kemudian kita kuatkan lagi kembali dengan pendapat para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin, maka dia berdiri di ambang pintu, sementara keluarga mayit itu sedang ribut. Ada yang memukul-mukul mukanya, ada yang mengurai rambutnya, dan ada pula yang berkata celakalah. Melihat semua itu, maka berkatalah malaikat maut, kenapa kalian mesti gusar? Demi Allah, sedikit pun aku tidak mengurangi umur seorang pun dari kamu. Aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun, dan aku tidak menganiaya seorang pun. Kalau kalian sakit hati atau jengkel kepadaku, maka demi Allah aku hanyalah disuruh. Karena sakit hati dan kejengkelan kalian ditujukan kepada si mayit, dia sekarang sudah tidak berdaya lagi. Kalau ditujukan kepada si mayit, dia juga tidak berdaya lagi, tidak ada gunanya. Dan kalau semua itu kalian tujukan kepada Tuhan kalian, berarti kalian telah kafir kepadanya. Dan bagaimanapun aku pasti akan kembali menemui kalian, lalu kembali lagi dan terus kembali lagi. Andaikan mereka melihat di mana malaikat maut saat itu berdiri atau mendengarkan perkataannya, niscaya mereka tidak peduli lagi dengan si mayit, bahkan akan menangisi diri mereka sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Mu'ti Makhlul bin Fadl An-Nasafi dalam kitabnya Al-Lu'lu'a.